Dijuluki The Prince in the Tower oleh masyarakat pada era Victoria, dua pangeran ini memiliki kisah yang penuh misteri. Salah satu dari mereka bernama Edward V, yang meski telah dinobatkan sebagai raja, dia tidak pernah menerima upacara penobatan resmi. Dia bersama saudaranya, Richard, menghilang secara misterius dari menara tempat mereka mempersiapkan upacara penobatan itu. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap dua pangeran tersebut? Prince in the Tower adalah anak-anak dari Raja Edward IV dan Ratu Elizabeth Woodville. Mereka lahir di masa War of the Roses, konflik dinasti tentang 7 raja Inggris yang naik dan turun tahta hanya dalam waktu 30 tahun. Sebagian besar dari 7 raja ini kehilangan nyawanya secara tragis. Elizabeth Woodville adalah seorang janda dengan anak ketika dia menikahi Edward IV. Dia juga berasal dari kalangan rakyat biasa. Pernikahan ini memicu kontroversi karena Elizabeth dianggap tidak layak untuk menjadi istri dari seorang raja. Umumnya, raja diharapkan menikah dengan wanita bangsawan yang masih perawan. Sebelumnya, pihak kerajaan sudah mulai mencari istri yang cocok untuk Edward IV, dan keputusan Edward IV untuk menikahi Elizabeth tetap bulat. Ada juga kontroversi mengenai ayah kandung Edward IV, meskipun hal ini tidak pernah diperdebatkan oleh adiknya, Richard III. Sementara Edward V, Prince of Wales, lahir di Westminster Abbey pada tahun 1470 dan dikirim ke Wales saat dia berusia 3 tahun. Dia berada di bawah asuhan pamannya dari pihak ibu, Anthony Woodville, Duke of Rivers, di Kastil Ludlow. Di sana, dia diangkat sebagai Prince of Wales dan tetap tinggal di Wales hingga ayahnya, Edward IV, meninggal. Adiknya, Richard, Duke of York, lahir pada tahun 1473 dan dibesarkan bersama saudari-saudarinya di kediaman ibunya, Elizabeth. Kedua saudara ini tidak dibesarkan bersama dan kemungkinan hanya bertemu sesekali. Raja Edward IV meninggal secara mendadak pada usia 40 tahun setelah pergi memancing. Sebelum meninggal, dia meminta adiknya yang bernama Richard III untuk menjadi pelindung bagi putranya Edward V. Pemakaman Edward IV dilaksanakan bersamaan dengan sumpah setia yang diadakan untuk menyambut raja baru Edward V. Richard III, pamannya, adalah orang pertama yang bersumpah setia pada Edward V saat dia dinyatakan sebagai raja. Secara resmi, Richard III akan menjadi wali hingga Edward V mencapai usia 16 tahun dan akhirnya pantas untuk menjadi raja yang sesungguhnya. Namun, keluarga Ratu, klan Woodville yang banyak menduduki posisi sebagai Dewan Raja Edward IV menentang penunjukan tersebut. Kemudian Richard III menulis surat kepada Duke of Hastings dan Duke of Buckingham memperingatkan tentang dampak buruk jika keluarga ratu menguasai sang raja muda Edward V. Edward V meninggalkan Kastil Ludlow bersama pamannya dari pihak ibu, Anthony Woodville, untuk menuju London dalam rangka penobatannya sebagai raja. Upacara penobatan dijadwalkan pada 4 Mei 1483. Di tengah perjalanan, mereka bertemu rombongan Richard III. Malam itu, para bangsawan menghabiskan waktu dengan minum bersama. Namun, esok pagi pada 30 April, Richard III menangkap Anthony Woodville beserta rombongan Anthony lainnya. Richard III memberitahu Edward V bahwa mereka adalah pengkhianat. Tetapi sang raja muda itu membela pamannya Anthony karena dia mengenal pamannya seumur hidupnya. Kabar penangkapan Anthony, saudara Elizabeth Woodville, sampai ke telinga sang ratu.
Dia segera membawa anak-anaknya berlindung di Westminster Abbey, sama seperti yang dilakukannya pada tahun 1470 saat Edward V lahir. Dia juga membawa Richard, Duke of York yang baru berusia 9 tahun kala itu. Pada 10 Mei, Edward V dibawa ke menara London untuk mempersiapkan penobatannya. Sementara itu, Richard III mengadakan pertemuan dewan dan mulai menyingkirkan lawan-lawannya, serta menjaring para pengikutnya. Dewan menyatakan Richard III sebagai pelindung kerajaan dan memberinya kuasa untuk membimbing dan mengawasi sang raja baru Edward V. Namun, kekuasaan ini hanya berlaku sampai penobatan Edward V yang diperkirakan berlangsung dalam 6 minggu, bukan 3 tahun seperti yang diharapkan Richard III. Dewan mencoba membujuk sang ratu agar keluar dari tempat perlindungan, tetapi ratu menolak. Tanggal penobatan pun diundur menjadi 22 Juni. 3 hari kemudian, Richard III mengadakan pertemuan parlemen atas nama Edward V. Dewan Raja membujuk parlemen untuk memperpanjang jabatan Richard sebagai pelindung kerajaan sampai Edward cukup umur. Dengan cepat, Richard III meningkatkan kedudukan para pendukungnya dan mengangkat Duke of Buckingham sebagai konstabel Inggris, memberinya kendali atas menara London tempat Raja Muda kini tinggal. Pada akhir Mei, Dewan mulai khawatir atas keselamatan Raja Muda Edward V dan motif tersembunyi Richard III. Dewan melihat kekuasaannya berkurang seiring meningkatnya pengaruh para pendukung Richard III, seperti John Howard, Henry Stafford, Uskup Robert Stillington, dan banyak lagi. Pada Juni tanggal 8, Uskup Robert Stillington memberikan bukti bahwa Raja Edward IV telah terikat janji untuk menikahi wanita lain sebelum Elizabeth Woodville. Hal ini secara resmi menjadikan anak-anak ratu sebagai keturunan tidak sah yang tidak berhak atas tahta. Duke of Hastings kemudian menyatakan akan menerima Richard III sebagai pelindung kerajaan, namun bukan sebagai raja. Richard III mengadakan pertemuan dewan lain di menara London dan menangkap Duke of Hastings, lalu mengeksekusinya tanpa pengadilan. Dia juga menangkap para pendukung Raja Edward IV dan putranya, serta mengambil tanah keluarga Woodville. Para anggota dewan lainnya pun ketakutan untuk bersuara. Pada 16 Juni, Richard III dan pasukannya mengepung Westminster dan memaksa ratu menyerahkan Richard, Duke of York yang masih kecil. Dia dibawa ke menara dengan alasan untuk menemani kakaknya Edward V dan mempersiapkan penobatan. Namun, sejak saat itu, kedua pangeran itu tidak pernah lagi keluar dari menara atau bertemu dengan ibunya. Tanggal penobatan Raja Edward V diundur lagi hingga 6 November, tetapi tak lama setelahnya, rencana penobatan itu dibatalkan sepenuhnya. Pada pertengahan Juni, para pelayan dua pangeran di menara dibubarkan. Meskipun demikian, Edward V masih dikunjungi oleh dokter Argentin, meskipun mereka kini dipindahkan ke bagian dalam menara. Hampir bersamaan, Richard III berhenti mengenakan pakaian berkabung dan mulai mengenakan jubah kerajaan berwarna ungu. Dia secara terbuka mulai membahas status tidak sah anak-anak Raja Lama Edward IV. Pada tanggal yang awalnya dijadwalkan untuk penobatan Edward V, bukannya upacara megah, para pendeta malah menyampaikan khotbah yang berbunyi, "Keturunan Raja Edward harus segera dibasmi, karena dia bukanlah raja sah, begitu juga keturunannya." Bahkan wali kota memberikan pidato di pusat London yang menyatakan bahwa tunas haram tidak boleh berakar lebih dalam. Keabsahan Raja Lama dan Raja Baru dipertanyakan, meninggalkan Richard III, Duke of Gloucester, sebagai satu-satunya pewaris sah tahta Inggris. Richard berhasil mengisi parlemen dengan para pendukungnya.
Parlemen menerima klaim bahwa Edward Muda adalah anak haram karena ayahnya, Edward IV, telah menikah dengan wanita lain sebelumnya. Dengan demikian, semua anak Edward IV dan Elizabeth Woodville dianggap tidak sah dan tidak berhak atas tahta. Sementara itu, adik ratu, Anthony Woodville, serta pendukung-pendukung ratu lainnya dieksekusi karena tuduhan pengkhianatan pada akhir Juni. Kemudian, parlemen secara resmi mencopot Raja Edward V dan merencanakan agar Richard III naik tahta. Beberapa hari setelahnya, tanah yang dimiliki oleh Pangeran Muda Richard, Duke of York, diserahkan kepada John Howard, Duke of Norfolk, yang mana adalah sekutu Richard III. Akhirnya, pada tanggal 6 Juli 1483, Richard III dinobatkan sebagai raja di Westminster Abbey setelah pasukannya mengepung London 2 hari sebelumnya. Raja Richard III mulai memberikan hadiah kepada para pendukungnya, termasuk Duke of Buckingham diangkat menjadi Lord High Constable of England dan Robert Baconbury dijadikan Konstable Menara. Pada tanggal 18 Juli, surat kerajaan dikeluarkan untuk membayar gaji 13 pelayan dari mantan Raja Muda Edward V. Menjelang akhir Juli, Raja Richard III memulai prosesi besar di seluruh kerajaannya. Duke of Buckingham meninggalkan rombongan kerajaan dan kembali ke London setelah beberapa hari. Jeda yang singkat ini terus menjadi tanda tanya sepanjang sejarah. Pada akhir Juli, sekutu dari pihak Woodville merencanakan sebuah rencana untuk menyelamatkan para pangeran di menara dan membawa mereka ke luar negeri. Namun usaha tersebut gagal. Rencana ini memicu pemberontakan, namun Richard III tidak juga menampilkan anak-anak tersebut di depan khalayak untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Banyak sejarawan yang berspekulasi bahwa tersangka utama dalam hilangnya 2 pangeran di menara adalah Richard III. Richard memiliki motif, akses, dan kekuasaan untuk melakukannya. Dia bahkan tidak pernah berusaha untuk mengalihkan tuduhan kepada orang lain atau membersihkan namanya dari kecurigaan. Richard III hanya memerintah selama 2 tahun, tetapi reputasinya dirusak oleh propaganda di era Tudor yang menggambarkannya sebagai tirani kejam. Selama 2 tahun pemerintahannya, tidak ada penyelidikan resmi terkait hilangnya kedua pangeran tersebut. Kecurigaan tidak hanya tertuju pada Richard III. Beberapa raja berikutnya, serta sejumlah bangsawan juga dicurigai terlibat dalam hilangnya kedua pangeran tersebut. Buckingham dan Tyrrell adalah tersangka utama dalam dugaan pembunuhan tersebut. Ada spekulasi bahwa Buckingham bertindak tanpa sepengetahuan Richard III. Tak lama setelahnya, hubungan antara Buckingham dan Richard III memburuk yang memicu pemberontakan oleh Buckingham. Buckingham kemudian dieksekusi pada November karena pengkhianatan. Tetapi Richard III tidak menggunakan kesempatan itu untuk menuduh Buckingham atas pembunuhan pangeran dan malah mengalihkan tuduhan darinya. Ibu Henry VII juga menjadi salah satu tersangka. Ada dugaan bahwa dia memiliki peran dalam menghilangkan 2 pangeran itu untuk membantu putranya merebut tahta. Tahta Henry VII akan terancam jika salah satu pangeran masih hidup, terutama setelah Henry VII menikahi saudara perempuan kedua pangeran demi memperkuat tahta. Tuduhan terhadap Henry VII menyebutkan bahwa dia bisa jadi membunuh 2 pangeran untuk memuluskan jalannya ke tahta, baik melalui peran ibunya selama pemerintahan Richard III atau ketika Henry VII masih dalam pengasingan. Selama pemerintahan Henry VII, seorang pria tiba-tiba muncul dan menyebut dirinya sebagai salah satu pangeran yang hilang. Pria itu bernama Perkin Warbeck, yang mengklaim dirinya sebagai Pangeran Richard, Duke of York. Dia mengaku bahwa kakaknya, Edward V, dibunuh sementara dirinya selamat dan diam-diam diselundupkan ke Eropa. Pengakuan ini menarik perhatian masyarakat
dan mendapat dukungan dari berbagai pihak di Eropa. Salah satu pendukung pertama Perkin adalah bibinya, Margaret dari Burgundy. Pada tahun 1490, Margaret mengakui Perkin Warbeck sebagai keponakannya, meskipun Margaret tidak pernah melihat kedua pangeran sewaktu kecil karena telah meninggalkan Inggris sebelum mereka lahir. Margaret memiliki alasan pribadi untuk mendukung pengakuan Perkin, yaitu kebenciannya terhadap Henry VII. Margaret bahkan mendanai upaya pertama Perkin untuk menyerang kerajaan Inggris. Perkin Warbeck juga diakui oleh Kaisar Romawi Suci, Raja Prancis, dan beberapa bangsawan terkemuka Eropa sebagai Raja Richard IV dari Inggris. Raja James IV dari Skotlandia bahkan mengizinkan Perkin menikahi keponakannya, Catherine dari Gordon. Namun, setelah beberapa kali mencoba menyerang Inggris, Perkin Warbeck akhirnya ditangkap oleh Henry VII pada tahun 1497. Alih-alih langsung mengeksekusinya, Henry VII memperlakukan Perkin dengan baik. Kakak perempuan Pangeran Richard yang telah menikah dengan Henry VII tidak memberikan pernyataan publik mengenai pengakuan Perkin, dan tidak ada catatan yang menunjukkan pandangan wanita ini terhadap identitas Perkin sebagai Richard. Setahun kemudian, Perkin dipaksa untuk membuat pernyataan publik bahwa dirinya adalah seorang penipu. Setelah mencoba melarikan diri untuk kedua kalinya, dia dieksekusi 2 tahun setelahnya. Hingga kini, misteri kebenaran Perkin Warbeck sebagai Pangeran Richard atau hanya seorang penipu tetap menjadi perdebatan. Pada tahun 1674, para pekerja di menara London menemukan 2 kerangka anak-anak di bawah tangga. Raja Charles II menyatakan bahwa kerangka tersebut adalah milik 2 pangeran yang hilang dan memindahkannya ke dalam sebuah guci yang disimpan di Westminster Abbey. Pada tahun 1933, kerangka itu dikeluarkan untuk dianalisis secara ilmiah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kerangka tersebut berasal dari anak-anak dengan usia yang sesuai dengan 2 pangeran. Namun, para peneliti tidak dapat menentukan jenis kelaminnya. Rahang anak yang lebih tua menunjukkan tanda-tanda penyakit yang mematikan, yang dapat menyebabkan kelainan pada wajah dan berujung pada kematian. Namun, tidak ada catatan dari dokter yang merawat Pangeran Edward V, yaitu dokter Argentin, yang menyebutkan penyakit semacam itu. Selain itu, deskripsi tentang penampilan sang pangeran juga tidak mencatat adanya kelainan fisik. Banyak pihak telah meminta agar kerangka tersebut diperiksa ulang menggunakan teknik ilmiah canggih seperti penanggalan karbon dan pencocokan DNA. Namun hingga kini, kerajaan Inggris belum memberikan izin. Bahkan jika analisis ini dilakukan dan membuktikan bahwa kerangka tersebut memang milik 2 pangeran yang hilang, bukti tersebut tidak akan cukup untuk menentukan waktu pasti kematian mereka, apalagi siapa yang bertanggung jawab. Tetapi jika kerangka tersebut ternyata bukan milik mereka, misteri ini akan menjadi semakin rumit. Hingga kini, misteri hilangnya pangeran di menara tetap belum terpecahkan.